Wal akhdhu bimakarimil akhlaq, dan mengambil dengan akhlak-akhlak yang mulia, itu adab. Misalnya orang tua memanggil kita, itu bisa kita jawab dengan napa. Napa, itu kan menjawab. Bisa juga disebut dengan pun. Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid darain. Khatimatun fi jumlatin min adabil muasyarah wal mujalasah ma asnafil khalqi. Ini merupakan penutup, penghujung pada jumlah dari adab-adab bergaul, berkumpul, bermajlis, serta bermacam-macam makhluk. Artinya merupakan kesimpulan dari yang telah lalu tentang adab. Para ulama mengatakan bahwa adab itu artinya isti'malu ma yuhmad qawlan wa fi'la wal akhdhu bimakarimil akhlaq. Itu adab. Menggunakan sesuatu yang dipuji, menggunakan sesuatu yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya, dipuji oleh adat istiadatnya. Nah, itu adab, menggunakan yang dipuji, baik berupa perkataan atau perbuatan. Wal akhdhu bimakarimil akhlaq, dan mengambil dengan akhlak-akhlak yang mulia, itu adab. Misalnya orang tua memanggil kita, itu bisa kita jawab dengan napa. Napa, itu kan menjawab. Bisa juga disebut dengan pun. Nah, mana yang dipuji antara dua itu, napa atau pun? Nah, kalau kita beradab dengan orang tua, mesti kita ambil yang terpuji, yaitu pun. Kadang mau benapa orang tua itu. Nah, itu adab namanya. Jadi adab ini baik adab kita terhadap Allah, ada adabnya. Kayak apa supaya Allah tuh ketujuh lawan kita. Ada adabnya. Banyak orang sembahyang ditolak sembahyangnya oleh Allah karena kada beradab. Orang puasa ditolak Allah puasanya karena kada beradab. Nah, jadi adab itu ada dengan Allah Ta'ala. Termasuk bagian dari adab dengan Allah itu adalah menggunakan istilah insya Allah dalam setiap berjanji. Itu bagian adab. Isuk kena ke pasar insya Allah. Nah, itu beradab. Beradab. Kalau kita kada mengucapkan insya Allah, itu kada beradab dengan Allah. Seolah-olah kita bisa mengatur diri kita sendiri. Seolah-olah kita bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Jadi mengucapkan insya Allah itu bagian daripada adab kita terhadap Allah. Kita sembahyang misalnya, menundukkan mata kita ke tempat sujud, itu bagian adab. Nah, jadi kita sembahyang, mata kita ini arahnya ke tempat kita sujud. Kalau kita melihati ke atas, ke kiri, ke kanannya kada batal sembahyang, cuma kada beradab.
Kita sembahyang menyirit ke kiri, ke kanan, ke atas, itu sah aja sembahyang. Cuma kada beadab. Itu contoh adab dengan Allah. Ada adab dengan Rasulullah. Adab dengan Rasulullah ini kada berbeda antara beliau masih ada maupun sudah beliau tiada, pindah alam. Nah, di waktu beliau masih hidup, kita kada boleh dilarang memanggil nama beliau. Ya Muhammad, itu kada boleh. Di Quran itu dilarang. Allah sendiri pun kada memanggil Nabi dengan Ya Muhammad, apalagi kita. Nah, kalau beliau sudah wafat pun tetap kita kada boleh Ya Muhammad. Mesti ya Rasulullah, misalnya ya Nabi Allah, ya Habiballah. Nah, itu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adab kepada Nabi itu menambah kalimat sayyidina dalam salawat. Walaupun itu kada disuruh oleh Nabi. Nabi kada menyuruh untuk menambah sayyidina. Sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Biar Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kada ada sayyidina. Nah, cuma dalam hal kita mengamalkan salawat, tambahi sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Sayyidina Muhammad. Itu bagian dari adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab dengan Rasulullah. Ada adab dengan ibu bapa, adab dengan guru, adab dengan suami, semuaan itu ada adab-adabnya. Jadi kedudukan adab itu dalam agama kita lebih tinggi dari kedudukan ilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Alim, pintar, tapi banyak yang kada beradab. Nah, kalau setiap orang yang beradab itu pasti orang berilmu. Nah, kalau orang itu beradab, pasti orang berilmu. Orang alim belum tentu bisa beradab. Jadi para ulama mengatakan antakuna qalilal ilmi wa kasiral adab khairun min antakuna kasiral ilmi qalilal adab. Bahwa kamu menjadi orang yang baik adab walaupun sedikit punya ilmu, itu engkau lebih mulia daripada engkau banyak berilmu tapi tidak beradab. Dalam pandangan Allah, artinya pandangan agama, orangnya alim cuma kada beadab pada orang tua, kada beadab, itu hina di sisi Allah. Lebih mulia orang itu kada alim tapi dia beradab. Nah, beradab, jadi kita bertata krama itu lebih disukai Allah Ta'ala. Nah, dalam pergaulan sehari-hari dengan berbagai macam jenis makhluk Allah itu ada adabnya. Ini kesimpulan daripada adab-adab itu.